Shalom adik-adikku dari Komisi Sekolah Minggu dan juga Komisi Remaja GKI Sumut Tanjung Rejo. Syukur kepada Allah kita dapat bertemu lagi dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih ya Bapa untuk kasih sayang dan cinta-Mu kepada kami anak-anak-Mu. Sehingga Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan dari rumah kami masing-masing. Bukalah hati dan pemikiran kami agar kami dapat memahami firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik, tema kita pada minggu hari ini ialah taat melakukan firman Tuhan. Yang terambil di dalam Yohanes 14 ayat 15 sampai 31. Jadi firman Tuhan yang mau berkata kepada kita tentang bagaimana kita menaati, melakukan firman Tuhan. Arti kata taat sama dengan patuh. Setuju kita kan adik-adik? Ya, setuju. Kita patuh untuk melakukan firman Tuhan. Pada hari Rabu lalu kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwasannya itu merupakan hari di mana Tuhan Yesus naik ke surga dan Ia menjanjikan anugerah Roh Kudus kepada para murid dan juga kepada kita anak-anak Tuhan yang percaya kepadanya. Dan para murid langsung pergi ke Yerusalem dan mereka semangat untuk melakukan firman Tuhan sambil menantikan kuasa Roh Kudus. Dan juga kepada kita adik-adik sebagai anak-anak Tuhan, sebagai remaja-remaja Tuhan, kita juga harus taat melakukan firman Tuhan. Jadi apa yang bisa kita lakukan untuk taat melakukan firman Tuhan? Yang pertama adik-adik yang bisa kita lakukan untuk taat melakukan firman Tuhan sebagai anak-anak Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan adalah berbuat baik. Menjadi orang baik. Tidak melakukan hal-hal yang buruk. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan harus menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Harus menjadi garam di tengah-tengah dunia. Karena kita adalah anak-anak Tuhan. Janganlah kita membuat hal-hal yang buruk. Harus melakukan hal yang baik. Karena kita sudah mendengar dan belajar firman Tuhan. Dan kita juga anak-anak Tuhan. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah kita harus mengasihi sesama kita. Mengasihi orang tua. Mengasihi teman-teman. Bahkan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. Menolong, membantu mereka. Apa yang bisa kita lakukan? Dengan kita tidak menjadi anak yang jahat. Anak yang nakal. Dan melakukan hal yang baik tadi. Kita sudah melakukan firman Tuhan. Yang ketiga, kita juga harus belajar firman Tuhan dengan mengikuti ibadah sekolah minggu kita. Meskipun sekarang kita lakukan secara online, kita juga harus dengan penuh hikmat mengikutinya. Dan juga kita harus produktif di dalam melakukan kegiatan kita. Mungkin banyak hal yang menjadi aktivitas kita adik-adik. Ada yang sekolah online, belajar online, dan lain sebagainya. Tetapi ingat, harus ada waktu kita untuk beristirahat. Abang yakin pasti adik-adik sekarang ini pada libur kan dari sekolah? Ya, pastilah libur. Jadi kemarin abang waktu lewat di Jalan Setia ini, ada kulihat anak-anak main dia di sungai, mandi sungai, main jorok lah pokoknya. Ini kan saat ini kita sedang menghadapi situasi corona. Dan abang harap anak-anak dari GKI Sumut Tanjung Rejo jangan ada yang seperti itu ya. Gak usah main-main kotor. Nanti bisa sakit kalian. Jadi hiduplah yang sehat. Makan yang sehat. Rajin cuci tangan. Dan juga jaga kebersihan dalam kehidupan kita. Apalagi untuk anak-anak remaja ini. Abang lihat bahwasannya banyak yang main game. Main PUBG. Main Mobile Legends dan lain sebagainya. Ingat waktu. Jangan main sampai surut. Jangan main sampai pagi. Buat batasan. Karena sebagai anak Tuhan, kita hidup harus bisa memanajemen waktu kita. Harus bisa mengatur waktu kita. Ada waktu makan, ada waktu bersih-bersih, ada waktu belajar, ada waktu ibadah, dan ada waktu untuk bermain. Sebagai anak Tuhan, kita harus melakukan 3 tadi. Dengan kita melakukan yang 3 tadi, yang pertama, melakukan kebaikan, yang kedua mengasihi, yang ketiga, kita harus memanajemen, mengatur waktu kita sudah melakukan dan taat terhadap firman Tuhan.
Jadi adik-adikku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, taat melakukan firman Tuhan, artinya di sini kita patuh dan melakukan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan kepada kita. Jadi firman Tuhan berkata kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai remaja-remaja Tuhan Yesus, haruslah kita bisa memanage waktu kita. Berikanlah waktu istirahat di dalam kehidupan kita. Karena tubuh kita ini adalah tubuh yang lemah. Jika kita terus beraktivitas, jika kita terus melakukan sesuatu, pasti kita akan sakit. Jadi perlu waktu untuk beristirahat. Istirahatlah sejenak. Juga untuk anak-anak, remaja perempuan, kalau udah nengok drakor, drama Korea, aduh, berjam-jam nontonnya, ya kan? Waduh, kok ketawa deh itu. Iya, ingat waktu. 2 jam, 3 jam nonton nggak apa-apa. Tapi asal jangan 5 jam nonton. Mata juga perlu istirahat, perlu dipejamkan, perlu juga untuk tidur. Dan juga untuk adik-adikku yang masih kelas kecil, pra-remaja, tanggung, dan juga remaja, rajinlah belajar, kerjakan PR-nya, baru bisa main-main. Dan juga jangan lupa membaca Alkitab, berdoa, dan kalau bisa bantulah orang tua, kalau bisa dibantu melakukannya. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat melakukan firman Tuhan. Di dalam Yohanes 14 ayat ke-15 sampai 31 ini mengatakan Tuhan Yesus berkata kepada murid bahwasanya mereka nantinya akan melakukan pekerjaan. Pekerjaannya apa adik-adik? Pekerjaan untuk memberitakan Injil, memberitakan kebenaran bahwasanya Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Raja kita. Dan tugas ini juga dinyatakan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan kita harus melakukan pemberitaan Injil. Bagaimana caranya, Bang? Melakukan pemberitaan Injil melalui kehidupan kita. Dengan tata cara kita melakukan kehidupan, dengan berbuat baik, melakukan firman Tuhan, dan memanajemen waktu kita, maka kita sudah taat untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Ajarlah kami sebagai anak-anak Tuhan untuk taat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk itu ya Tuhan. Ajarlah dan bantulah kami dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan karena Tuhan masih memberikan kami kesehatan dalam kehidupan kami. Terimalah doa yang tidak sempurna ini ya Tuhan, yang disempurnakan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang telah bersalah kepada kami. Dan jangan mau ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita nyanyikan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan memberkati.